Alhamdulillah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Al-Jami' As-Shaghir karya Al-Hafidh Al-Allamah As-Suyuti yang wafat pada tahun 911 rahimahullah ta'ala. Dan kita masih pada huruf wawu dalam kitab saya, hadis 9651. فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل binasa lilmukthirin, bagi orang-orang yang banyak hartanya, maksudnya orang-orang kaya, illa kecuali man qala, orang yang dia berinfak bil mal, dengan hartanya, hakadha wa hakadha, begini dan begini, yaitu ke kanan ke kiri, yaitu infak di mana-mana. Hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama yang berpendapat bahwasanya miskin sabar lebih afdal daripada kaya yang bersyukur. Dan ini memang masalah yang diperdebatkan panjang oleh para ulama, masing-masing punya dalil. Adapun yang mengatakan lebih afdal miskin sabar, dalilnya hadis ini. Adapun yang mengatakan lebih afdal kaya syukur, dalilnya hadis tentang orang-orang kaya yang mereka juga berzikir setelah salat, sehingga mereka tidak bisa ditandingi oleh orang-orang miskin. Adapun untuk kita, bagaimana sikap kita? Sikap kita adalah kalau kita diberi oleh Allah kekayaan, maka alhamdulillah dan jadilah orang yang bersyukur. Dan apabila kita diberi sedikit atau dijadikan miskin oleh Allah, maka juga alhamdulillah, karena fadilah miskin apabila sabar, maka fadilahnya sangat besar. Salah satunya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkenal di dalam kitab Musnad Ahmad, bahwasanya miskin itu aqallu lil hisab wa yakrahu qillatal mal. Kata Nabi, manusia itu benci kalau sedikit hartanya, enggak mau kalau miskin. Maka beliau mengatakan hakikat miskin adalah qillatul mal, sedikit harta itu, aqallu lil hisab, lebih sedikit hisabnya, sehingga orang-orang miskin nanti sudah pada masuk ke dalam jannah, sementara orang-orang kaya masih dihisab, belum selesai penghisabannya. Hadis riwayat Imam Ahmad sahih. Hadis berikutnya 652. Wailun binasa lin nisa, bagi para wanita, minal ahmarain, dari sebab dua yang berwarna merah, yaitu az-zahab, emas, wal mu'asfar, dan baju mu'asfar, baju yang berwarna merah atau berwarna kuning. Hadis ini derajatnya sahih menurut Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Hadis ini bukan berarti wanita tidak boleh memakai emas, tidak boleh memakai baju merah, tidak. Tetapi maksudnya adalah apabila memakai emas dan memakai baju merah secara tabarruj, maka itulah yang menyebabkan wanita binasa. Maka memahami hadis ini mengingatkan harus dikaitkan dengan kalam Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab ayat 33. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah tabarruj wahai para wanita seperti tabarrujnya orang-orang jahiliyah zaman dahulu. Tabarruj itu menampakkan kecantikan di hadapan selain suami atau selain mahramnya. Misalnya wanita memakai gelang di tangannya berupa emas. Nah, supaya gelang di tangannya berupa emas ini tampak, maka bajunya disingkapkan. Nah, sehingga dia pakai baju cingkrang. Padahal tangan ini, siku ini, hasta ini termasuk aurat bagi wanita. Nah, inilah yang dimaksud wail, binasa, kalau wanita menampak-nampakkan emasnya sehingga melakukan tabarruj di hadapan orang-orang yang ajnabi. Adapun kalau gelangnya itu terlihat di pergelangan, di area setelah pergelangan tangan, yaitu di area telapak tangan, maka tidak ada masalah. Hadis berikutnya 653. Wailun binasa lil wali, bagi presiden, minar ra'iyah, dari sebab rakyatnya, illa kecuali walian, presiden, yahutuhum, yang meliputi mereka atau menjaga mereka, menjaga rakyatnya, min waraihim, dari belakang mereka, menjaga bin nasihah, dengan nasihat.
hadis derajatnya dhaif tetapi maknanya sahih. Hadis ini menunjukkan bahwasanya seorang pemimpin, kepala negara, presiden atau imamul a'zam atau khalifah itu binasa apabila tidak berbuat nasihat kepada rakyatnya. Yang dimaksud nasihat itu definisinya adalah iradatul khairi lil ghairi, menghendaki kebaikan terhadap orang lain, berarti menghendaki kebaikan terhadap rakyatnya. Rakyatnya dilarang riba, rakyatnya dilarang zina, rakyatnya dilarang korupsi, rakyatnya disuruh pakai jilbab yang wanita-wanita muslimah. Nah, itu contoh-contoh nasihat seorang presiden kepada rakyatnya. Kalau tidak melakukan itu, maka wail, binasa. Maka kalau ingin binasa secara gampang, jadilah presiden yang tidak menyuruh rakyatnya menerapkan syariah Islam, pasti binasa. Saya tadi katakan hadis ini derajatnya dhaif tapi maknanya sahih. Dari mana taunya bahwa maknanya sahih? Dari hadis Nabi SAW yang lain. Mari kita lihat hadis yang lain. Saya lupa kata kuncinya, tapi kita coba untuk mencarinya. Kalau nanti tidak ketemu maka jadi PR. Masih ingat sekarang? Yahudha. Nah, ayyuma ra'in ustur'iya ra'iyah, siapapun pemimpin yang dijadikan pemimpin terhadap suatu rakyat, falam yahudha bil amanati wan nasihati, lalu tidak menjaga mereka dengan amanah atau dengan nasihat. Dalam riwayat yang sahih, falam yahudha binasihatin, lalu dia tidak menjaga rakyatnya dengan nasihat, illa lam yajid raihatal jannah, kecuali pasti dia tidak mendapatkan baunya jannah. Ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Tapi lafal seperti ini lafalnya Imam Bukhari rahimahullahu taala. Jadi kata kuncinya ini ya, falam yahudha binasihah, tidak menjaga rakyatnya dengan nasihat, maka pasti tidak mendapatkan bau jannah, berarti masuk neraka, naudzubillah. 54. Wailun, binasa, li ummati, bagi umatku, min ulama isu, gara-gara ulama-ulama yang buruk. Hadis ini derajatnya dhaif, tetapi memang kalau kita mengikuti ulama-ulama buruk, kita pasti akan binasa. Ulama buruk ini disebut juga ulama dunia. Maka definisi ulama buruk atau ulama dunia adalah alladzina qasduhum minal ilm ad-dunya, orang yang tujuannya dari ilmu yang mereka miliki adalah dunia. Berilmu, tetapi ilmunya digunakan untuk cari dunia, tidak untuk cari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah ulama usu atau ulama dunia. Karena mereka sangat mudah untuk mengubah fatwa gara-gara mengikuti keinginan penguasa. Karena penguasa menjanjikan jabatan, penguasa menjanjikan harta, sehingga dia bisa disetir oleh penguasa. Itulah ulama usu. Maka berarti sebaliknya, ulamaul khair, ulama yang baik atau ulamaul akhirat, itu adalah ulama yang tujuannya dari ilmu adalah untuk mencari akhirat atau mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena itu marilah kita berniat yang ikhlas di dalam mencari ilmu ini, supaya nanti suatu saat kita berilmu dan kita mengajar, tujuannya bukan untuk dunia, tapi tujuannya semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadis 655. Wailun, binasa, liman, bagi orang yang istata'ala zalim ala muslimin, kepada muslim yang lain, fantaqasa, lalu dia mengurangi haqqahu, haknya orang muslim tersebut. Hadis ini derajatnya dhaif. Berdasarkan hadis ini, Al-Imam Al-Ghazali berkesimpulan zalim kepada sesama muslim sampai merampas haknya itu adalah dosa besar. Kenapa? Diancam dengan wail. Maka menurut beliau, ancaman-ancaman dengan wail ini menunjukkan dosa besar. Kenapa? Karena wail itu tafsirannya adalah
nanti akan datang pada hadis 658. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu hadis ini 656. Wailun binasa liman la ya'lam, bagi orang yang tidak berilmu. Maka kita wajib berilmu. Kenapa? Kalau tidak berilmu, kita pasti akan menabrak ke sana kemari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi wailun binasa juga liman alima, bagi orang yang berilmu, thumma la ya'malu, kemudian tidak mengamalkan ilmunya. Maka manusia ini hanya ada 3 macam. Pertama, tidak berilmu, pasti binasa karena amalannya tidak sesuai ilmu. Yang kedua, berilmu tapi tidak mengikuti ilmunya, binasa juga. Yang ketiga, berilmu dan mengikuti ilmunya. Nah, marilah kita meniatkan mempelajari hadis-hadis ini untuk diamalkan, bukan hanya untuk pengetahuan saja, bukan hanya untuk piknik ilmu pengetahuan saja, tidak ya, tapi untuk diniatkan diamalkan. Ini hadis derajatnya memang dhaif ya, tapi memang isinya betul seperti itu. Kita pasti binasa kalau tidak paham agama karena menabrak ke sana kemari terhadap syariat Islam. 657 wailun binasa liman la ya'lam, bagi orang yang tidak berilmu. Walau sya'allahu, padahal kalau Allah berkehendak, la'allamah, sungguh Allah mengajarkan dia ilmu. Yaitu kalau dia mau, sebenarnya dia mau berilmu bisa ya, hadir pengajian, dengarkan, paham ya. Celakanya itu wahidun minal wail, 1 kali dari kebinasaan ya. Wa wailun, dan binasa liman ya'lam, bagi orang yang berilmu, wala ya'mal, dan tidak mau mengamalkan ilmunya, sab'un minal wail, 7 kali kebinasaannya. Jadi lebih binasa orang-orang yang berilmu dan tidak mengamalkan ilmunya daripada orang yang tidak berilmu. Ini hadis derajatnya juga dhaif, tetapi bahwasanya orang berilmu tidak mengamalkan ilmunya ini lebih dahsyat binasanya, itu memang benar. Taunya dari mana? Dari hadis yang lain. Mari kita lihat sabda Nabi SAW, riwayat Imam Muslim. Awwalu man tusa'aru bihim an-nar, orang yang pertama kali dibakar di dalam api neraka adalah siapa? Ternyata salah satunya adalah orang yang berilmu. Awwalu khalqillah tus'aru bihim an-nar, pertama kali makhluknya Allah yang dibakar dengan api neraka yaumul qiyamah, pada hari kiamat adalah siapa? Ats-tsalatsah, 3 orang. Nah, 3 orang ini yang pertama adalah orang yang jama'al Quran, mengumpulkan Al-Quran, hafal Quran, paham Quran, berarti kan berilmu ya. Tetapi tidak diniatkan untuk Allah, tapi diniatkan untuk tenar, supaya terkenal, supaya dipanggil di mana-mana syekh, supaya dipanggil di mana-mana hafid. Yang kedua adalah orang yang mati dalam perang fisabilillah tapi juga tidak ikhlas karena Allah. Yang ketiga orang yang katsirul mal, banyak hartanya, banyak infaknya, tetapi infaknya tidak karena Allah, tapi supaya dipanggil sebagai orang yang dermawan. Nah, ini hadis sahih yang menunjukkan bahwa orang berilmu tidak mengamalkan ilmunya, alias niatnya dalam berilmu adalah tidak benar, itu bisa mendapatkan kebinasaan yang dahsyat ini. Hadis 658. Wailun, kata-kata wail itu tafsirnya adalah wadin fi jahannam, 1 lembah di dalam neraka jahannam, yahwi fihil kafir, orang kafir turun di dalamnya, maksudnya terjerumus di dalamnya, sab'ina kharifan, selama 70 tahun, qabla, sebelum ayyablugha qa'rah, dia mencapai dasarnya. Hadis riwayat Tirmidzi, disahihkan oleh Ibnu Hibban, disahihkan oleh Hakim, disahihkan juga oleh Suyuti, tetapi didhaifkan oleh Al-Albani. Memang kalau jujur di dalam sanadnya itu ada rawi yang dhaif ya, Ibnu Lahiyah. Tapi memang Ibnu Lahiyah ini seorang rawi yang para ulama berselisih pendapat dalam menilainya. Rata-rata ulama menilainya dhaif, tapi sebagian ulama ada yang menilainya adalah rawi yang hadisnya hasan ya, seperti Imam Haythami misalnya, dia mengatakan Ibnu Lahiyah ini hadithuhu hasan ya, hadisnya hasan. Karena itu siapa yang memakai hadis ini nggak ada masalah. Berarti dia mengikuti Ibnu Hibban, mengikuti Hakim, mengikuti
Suyuti, mengikuti Zahabi yang mensahihkan hadis ini. Nah, kata-kata wailun ini di dalam Al-Quran kita temukan berkali-kali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 14 tempat dalam Quran. Yang pertama, wailul likulli affakin athim, surat Al-Jathiyah. Yang paling terakhir, wailul likulli humazah. Itu kalau kita tulis kata-kata wailun secara khusus ya. Kalau ditambahi dengan fa wailun, atau pakai wawu wa wailun, nah itu hasilnya lebih banyak. Mari kita lihat ya. Di dalam Al-Quran kata-kata wailun yang dicampur dengan wawu atau dengan fa. Nah, ini kita temukan sampai ada 68 ya. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim, surat Al-Baqarah ayat 79. Nah, tafsir dari wailun yang disebutkan di dalam Al-Quran ini adalah ada tafsirnya ini tadi ya. Lembah dalam neraka jahanam yang sangat dalam sekali. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Kita sudah selesai dari hadis-hadis yang dimulai dengan huruf wawu. Kita masuk pasal yang baru, faslun fil muhalla bi'al, yang dimulai dengan alif lam min harfil waw, dari huruf wawu. Yang pertama hadis 9659. Al-waidah, bidan yang mengubur hidup-hidup bayi wanita. Wal mau'udah, dan ibu bagi wanita yang dikubur hidup-hidup bayinya, semuanya itu finnar, masuk dalam neraka. Hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya hasan. Hadis ini bicara tentang adat jahiliyah. Orang-orang jahiliyah memiliki adat. Adatnya apa? Apabila ada seorang wanita sudah hampir melahirkan, sudah bukaan keberapa biasanya? Nah, maka dibuatkan satu lubang yang dalam untuk dia. Dia duduk di atas lubang tersebut, sementara bidan berada di bawahnya sambil mengawasi anak yang akan keluar. Kalau sudah keluar ternyata bayi laki-laki, maka dipegang bayi itu oleh si bidan, bawa masuk ke rumah. Tapi kalau yang lahir adalah bayi perempuan, langsung dilempar dalam lubang tadi, kemudian langsung dituangkan debu badannya, dikubur hidup-hidup. Itulah jahiliyah, mereka melakukan karena dua perkara. Khaufa imlak, karena takut miskin, awar, atau takut dicela. Karena orang Arab kalau melahirkan anak perempuan dicela, ya, alah bayimu perempuan, dicela. Nah, maka jangan sampai kita melakukan seperti ini ya. Tidak suka kepada bayi perempuan, atau khawatir kalau nafkahnya jadi sempit gara-gara anak-anak perempuan ini. Tidak sama sekali ya. Banyaknya anak tidak menyebabkan nafkah atau rezeki dunia ini jadi tidak cukup, tidak mungkin, karena sudah dijamin semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka di sini Rasulullah mengancam bidan yang melakukan itu disebut waidah, dan ibunya, ibu si bayi tadi disebut mau'udah, semuanya di neraka karena dua-duanya ridho terhadap perbuatan tersebut. Kata-kata mau'udah itu bisa dua makna. Makna yang pertama, mau'udah itu adalah ibunya si bayi, dan itulah yang dimaksud dalam hadis ini. Makna yang kedua, mau'udah itu adalah bayinya sendiri yang dikubur hidup-hidup, dan itulah yang dimaksud di dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wa idzal mau'udatu su'ilat, dan apabila bayi yang dikubur hidup-hidup ditanya, apa pertanyaannya? Bi ayyi dzambin, dengan dosa apa? Qutilat, dia dibunuh. Dosamu apa wahai bayi? Kenapa kamu dibunuh oleh bidan dan ibumu? Itu nanti akan ditanya oleh Allah di hari kiamat nanti untuk mencela orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut. Nah, maka al-mau'udah ini kita harus melihat kondisi kalimatnya ya. Lebih pas diartikan apa? Ibunya atau anaknya? Karena kalau kita menerjemahkannya salah, nanti pemahamannya jadi salah. Dalam hadis 660, al-wahid, satu orang, syaitan adalah setan. Wal ithnani, dan dua orang, syaitanani, adalah dua setan. Was salasah, adapun tiga orang, rokbun, itu adalah pengendara atau musafir. Hadis derajatnya sahih. Maksud hadis ini, kalau kita sedang bersafar, maka hendaklah bergabung. Jadi misalnya kita safar 3 orang, ya 3 orang itu gabung, jangan sendiri-sendiri, satu sana, satu sini, mencar, jangan begitu, gabung.
Karena kalau satu, maka itu dikatakan oleh Nabi syaitan. Ya. Apa maksudnya? Maksudnya yang menyebabkan dia nyempal sendiri itu adalah setan. Setan pengen supaya orang itu tidak bergabung. Karena kalau tidak bergabung lebih mudah diganggu oleh setan. Tapi kalau dia bergabung 3 orang, setan mengganggu susah. 3 orang berjalan bersama-sama, laki-laki semua misalnya. Nah, kemudian di situ ada wanita yang mencegat untuk minta dibonceng. Nah, pasti kita akan malu membonceng, karena malu bersama teman-teman kita, nanti dilihat oleh teman kita. Tapi kalau kita sendiri, ada wanita yang mencegat, "Mas, tolong dibonceng, saya kehabisan bis ini." Nah, mungkin kalau setan merasuki dalam hati kita, kita akan melihat, kalau cantik ya saya mau bonceng, kalau enggak mau. Ini setan ini, al-wahid syaitan. Maka Nabi menyuruh kita untuk khalasah, untuk bergabung dalam safar. Hadis berikutnya 661, al-walid, bapak itu adalah awsatu, paling bagusnya abwabil jannah, pintu-pintu jannah. Maksud hadis ini adalah untuk mendapatkan jannah atau masuk ke dalam jannah, maka pintu yang paling bagus untuk menuju ke sana adalah berbuat baik atau berbakti kepada bapak kita. Maka siapa yang masih punya bapak, silahkan taat kepada bapaknya, berbakti kepada bapaknya, berbuat baik kepada bapaknya. Dan siapa yang sudah tidak punya bapak, maka hendaklah tetap berbakti dengan cara mendoakan kedua orang tuanya. Rabbighfirli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kata-kata al-walid artinya memang bapak, ya. Tetapi ibu pun juga bisa menghantarkan kita ke dalam jannah. Karena dalam hadis yang terkenal disebutkan, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak-telapak kaki para ibu. Hadis diriwayatkan oleh Al-Qudai, tetapi derajatnya dhaif secara sanad, tetapi maknanya sahih. Dari mana taunya maknanya sahih? Dari hadis riwayat Imam Nasai yang kata kuncinya tahta rijlaiha. Rasul sallallahu alaihi wasallam dimintai izin oleh seorang sahabat Nabi, "Ya Rasulullah, saya ingin perang. Saya datang untuk minta musyawarah kepada antum, diizinkan perang atau tidak?" Maka Nabi bertanya, "Apakah kamu masih punya ibu?" Karena Nabi tahu, ya, dari wahyu Allah bahwa ini dia punya ibu, ibunya butuh kepada dia. Maka dia menjawab, "Iya, saya punya ibu." Rasulullah mengatakan, "Ilzamha, lazimilah ibumu, karena ibumu masih perlu kepada kamu. Kalau kamu tinggalkan ibumu, ibumu terlantar. Lazimilah ibumu. Fa innal jannata, karena jannah itu tahta rijlaiha, di bawah kedua kaki ibu." Ini lafal yang sahih untuk hadis ini, riwayat Imam Nasai. Adapun hadis yang terkenal tadi, al jannatu tahta aqdamil ummahat, ini lafalnya dhaif, tetapi maknanya sahih. Nah, maka di sini al-walid, bapak, ini tidak hanya bapak saja, ya. Menghantarkan kepada jannah, berbakti kepada bapak, dan menghantarkan kepada jannah, berbakti kepada ibu, dan menghantarkan kepada jannah juga mencari ilmu atau hadir dalam majelis ilmu. Hadisnya terkenal, sudah sering kita baca. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Innallaha auha ilayya, Allah mewahyukan kepada saya, annahu man salaka maslakan fi talabil ilm. Siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu agama, sahhaltu lahu tariqal jannah, saya mudahkan dia jalan menuju jannah. Dengan kata lain, siapa yang mencari ilmu agama, talabul ilm, maka insya Allah matinya husnul khatimah, sehingga masuk ke dalam jannah. Mudah-mudahan semua yang hadir ini matinya nanti husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. 662, al-wahib, orang yang memberi, ahaku, dia lebih berhak, bihibatihi, dengan pemberiannya tersebut. Maksudnya boleh untuk ditarik lagi, boleh untuk diambil lagi pemberiannya. Malam, selama belum yusab minha, dia dibalas dari pemberian tersebut. Tetapi hadis ini derajatnya dhaif, sehingga tidak bisa dijadikan dalil. Inilah dalilnya madhab Hanafi yang mengatakan
orang memberi sesuatu dan pemberian itu sudah berada di tangan dia, di tangan orang yang dikasih, boleh ditarik lagi. Ya, ini mazhab Hanafi. Nah, yang benar adalah mazhabnya jumhur yang mengatakan haram hukumnya seseorang memberi kepada seseorang yang lain dan sudah dipegang oleh tangannya si orang yang dikasih tadi, ditarik lagi haram hukumnya, nggak boleh. Kalau belum dikasih kan nggak apa-apa ditarik. Jadi misalnya sebelum pengajian seperti ini kita ngomong kepada teman kita, nanti setelah pengajian saya kasih kepada engkau uang 100.000. Ternyata setelah pengajian kita teringat ada hutang 100.000. Maka kita membatalkan. Saya tidak jadi ngasih engkau 100.000 karena saya masih punya utang 100.000. Saya gunakan untuk bayar utang. Ini nggak apa-apa seperti ini dibatalkan karena belum diberikan. Kalau sudah diberikan nggak boleh dibatalkan, haram. Dalilnya apa haramnya? Dalilnya sabda Nabi SAW, laisa lana mathalus saw. Tidak boleh kita umat Islam punya permisalan yang buruk. Al-a'id fi hibati, orang yang kembali kepada pemberiannya ditarik lagi. Kal kalbi ya'udu fi qai'i, itu seperti anjing kembali kepada muntahannya. Hadis riwayat Bukhari sahih. Nah, ini dalil jumhur bahwasanya kembali kepada pemberiannya haram hukumnya. Anehnya mazhab Hanafi masih ngeyel, disampaikan hadis ini mereka malah mengatakan ini justru menunjukkan tidak haram. Karena anjing kembali kepada muntahannya itu tidak haram. Anjing itu kan enggak mukallaf ya. Jadi anjing muntah makan lagi muntahannya itu tidak haram untuk si anjing. Anjing ini bukan manusia. Nah, ini adalah satu pembantahan yang aneh bin ajaib karena itu ta'assub terhadap mazhabnya. Karena itu alhamdulillah kita tidak dijadikan oleh Allah ta'assub kepada mazhab Syafi'i atau Maliki atau Hambali atau Hanafi, tidak sama sekali. Tetapi kita mengikuti mazhabnya ulama-ulama ahlul hadis seperti Imam Bukhari dan yang lain-lainnya yang tidak terikat kepada satu mazhab tertentu, tapi terikat kepada dalil yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis 663. Al-witru, salat witir itu adalah haqqun. Faman lam yutir, siapa yang tidak witir, falaysa minna, tidak termasuk dari kalangan kami umat Islam. Hadis ini derajatnya sahih menurut Suyuti, tapi dhaif menurut Al-Albani. Kenapa dhaif? Karena ada rawi dhaif di dalamnya. Kalau mau dicari rawi dhaifnya siapa, silahkan buka di dalam kitab Faidul Qadir syarahnya Jami'us Shaghir ini. Tapi yang saya pentingkan di sini bukan masalah dhaifnya, tapi masalah kata-kata haqqun ini. Al-witru haqqun. Apa makna haqqun? Mazhab Hanafi berdalil dengan hadis ini bahwasanya salat witir hukumnya wajib karena haqqun dimaknai wajib. Nah, maka oleh jumhur ulama yang mengatakan salat witir adalah tidak wajib, mereka menjawab dengan dua jawaban. Jawaban pertama, hadis ini sanadnya dhaif sehingga tidak bisa dijadikan dalil. Jawaban yang kedua, kata-kata hakun itu dalam dalil-dalil syar'i bisa bermakna dua, bisa bermakna wajib, bisa bermakna thubut. Thubut itu maksudnya ada di dalam syariat. Nah, di sini lebih tepat diartikan ada dalam syariat. Al-witru hakun, witir itu hak, maksudnya ada dalam syariat. Memang disyariatkan oleh Allah salat witir itu. Dan inilah makna yang lebih tepat, bahwasanya salat witir itu hakun, artinya ada dalam syariat, bukan wajib. Dalilnya apa? Cukup dalam Al-Quran, surat Al-Muzammil. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengatakan, alima allan tuhsuhu fataba alaikum. Allah sudah mengetahui bahwasanya kalian tidak bisa menjaga salat malam kalian. Artinya kadang-kadang bolong, nggak bisa salat malam setiap malam. Ya, namanya manusia kadang-kadang ketiduran, akhirnya tidak salat malam. Fataba alaikum, maka Allah memberikan tobat kepada kalian. Ini kalau kita lihat tafsirnya ternyata maksudnya tobat itu adalah Allah menghapuskan kewajiban salat malam. Ya. Jadi di awal-awal Islam salat malam wajib. Kemudian di akhir Islam, kemudian berikutnya setelah 1 tahun Allah menurunkan ayat ini. Alima allan tuhsu, Allah tahu kalian nggak bisa menjaga salat malam, tapi kadang-kadang bolong-bolong. Fataba alaikum, ya sudah, Allah beri tobat kepada kalian. Sekarang kewajiban salat malam dihapus. 664. Al-witru, salat witir itu bilailin, di malam hari. Hadis ini menunjukkan
Tidak ada salat witir di siang hari. Karena itu para ulama berselisih pendapat tentang orang yang fatahul witr, orang yang sudah terlewat waktunya salat witir. Misalnya kita bangun kesiangan, bangun-bangun sudah adzan subuh, ini berarti terlewat salat witirnya. Padahal biasanya kita salat witir. Nah, ini ada dua pendapat ulama. Menurut Imam Malik dan Imam Ahmad, bahwasanya sudah tidak ada salat witir lagi setelah subuh. Udah lewat waktunya, ya udah, berarti kamu nggak boleh salat witir. Lah terus gimana? Ya nanti diganti setelah terbit matahari. Tapi menggantinya bukan salat witir, diganti ditambah 1 rakaat. Misalnya 3 rakaat ya, maka ditambah menjadi 4 rakaat. Adapun mazhab Syafi'i, mereka berpendapat yaqdi, dia boleh mengqadha salat witir yang kelewat tadi setelah adzan subuh, enggak ada masalah. Dalilnya sabda Nabi, man nama an witrihi falyusallihi idza asbaha. Siapa yang tertidur dari salat witir, silahkan melakukannya apabila sudah masuk waktu subuh, enggak apa-apa. Dengan syarat tadi, biasanya melakukan salat witir. Nah, ini suatu saat ketiduran, kesiangan, bangunnya karipan, boleh salat witir, enggak ada masalah. Setelah adzan subuh, enggak apa-apa. Nah, ini hukum khusus. Dan kalau kita kumpulkan perselisihan pendapat para ulama dalam salat witir, itu saya temukan sampai ada 14 perselisihan pendapat. Ini saya baca cepat ya. Ukhtulifa fil witri ala asya. Diperselisihkan ulama dalam masalah salat witir sampai beberapa masalah. Pertama, apakah wajib ataukah tidak? Kedua, jumlah rakaatnya berapa? Ketiga, apakah disyaratkan niat ataukah tidak? Keempat, apakah ada bacaan khusus di dalamnya ataukah tidak? Kelima, apakah disyaratkan sebelum salat witir harus ada salat yang genap, yang tidak ganjil ataukah tidak? Yang keenam, kapan terakhirnya waktu salat witir? Karena sebagian sahabat itu ada yang salat witirnya setelah adzan subuh. Bahkan ada riwayat Ali bin Abi Thalib mengatakan waktu terbaik salat witir itu antara adzan subuh sampai qomatnya. Ini diperselisihkan. Yang ketujuh, salat witir ketika safar di atas kendaraan boleh enggak? Yang kedelapan, apakah salat witir perlu diqadha kalau terlewat? Yang kesembilan, apakah disunahkan kunut witir? Yang kesepuluh, kalau disunahkan kunut witir tempatnya di mana? Sebelum ruku atau setelah ruku? Yang ke-11, apa yang dibaca dalam kunut witir? Yang ke-12, apakah salat witir itu dipisah atau disambung? Jadi 3 rakaat itu langsung 3 rakaat atau 2 rakaat salam kemudian 1 rakaat? Diperselisihkan. Ke-13, apakah disunnahkan 2 rakaat lagi setelah witir? Jawabannya iya ya. Kadang-kadang Nabi itu setelah salat witir salat 2 rakaat dengan duduk, rakaat pertama membaca Az-Zilzal, rakaat kedua membaca Al-Kafirun. Dan ini sunnah yang terlupakan. Karena itu supaya tidak lupa, saya buka di sini surat Az-Zilzal. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ini surat yang dibaca pada rakaat pertama setelah salat witir dengan duduk. Kemudian rakaat yang kedua, qul ya ayyuhal kafirun. Ini sunnah yang sudah terlupakan, tidak banyak orang melakukannya. Silahkan nanti malam dilakukan. Kadang-kadang ya, tidak setiap malam, tapi kadang-kadang Nabi itu setelah witir salat sunnah 2 rakaat sebelum adzan subuh dan dilakukan dengan duduk dan membaca Az-Zilzal sama Al-Kafirun. Masalah ke-14, fi kaunihi afdhalul nafl. Diperselisihkan juga apakah salat witir itu salat sunnah yang paling afdol. Jadi totalnya ada 14 masalah yang diperselisihkan oleh para ulama tentang masalah salat witir ini. Dan ini menunjukkan apa? Luasnya ilmu pengetahuan, sehingga ilmu yang sudah kita pelajari sangat kecil, sangat sedikit sekali. Marilah kita terus semangat mencari ilmu sampai akhir hayat kita. 665, al-witru, salat witir itu rakaatun, 1 rakaat min akhiril lail, di akhir malam. Hadis ini menunjukkan 2 perkara. Pertama, salat witir itu lebih baik di akhir malam, bukan di awal malam atau sebelum tidur, meskipun boleh di awal malam. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwasanya salat witir itu lebih afdalnya 3 rakaat itu dipisah, 2 rakaat salam kemudian 1 rakaat.
Karena di sini dikatakan al-witru, salat witir itu rakaatun, satu rakaat. Nah, maka supaya terjadi satu rakaat, 3 rakaat ini lebih afdalnya dipisah, 2 salam tambah 1 lagi. Meskipun boleh 3 digabung, nggak ada masalah. Kadang-kadang juga dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi riwayat yang lebih kuat adalah memisah antara 3 rakaat salat witir ini, dan itu yang dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. 666 al-wahdah. Wahdah apa wahdah? Wahdah ya. Al-wahdah bersendiri khairun, lebih baik, min jalisi su, dari teman yang buruk, karena teman buruk akan menularkan keburukannya kepada kita. Wal jalisu salih, tapi teman duduk yang baik khairun minal wahdah, lebih baik daripada bersendiri, karena kebaikan dia akan menular kepada kita. Wa imla'ul khair, dan mendikte kebaikan khairun minas sukut, lebih baik daripada diam. Apa maksudnya mendikte ini ya? Ya berkata-kata, karena kalau kita berkata-kata itu sama dengan mendikte malaikat ya. Malaikat akan menulis kata-kata kita ya. Omongan yang bagus ditulis, omongan yang jelek ditulis ya. Ma yalfadhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Wasukut, dan diam itu khairun, lebih baik, min imla'i syarr, daripada mendiktekan keburukan kepada malaikat pencatat amal. Hadis ini didhaifkan oleh Al-Albani, disahihkan oleh As-Suyuti dan Al-Hakim. Isinya benar, sangat benar sekali. 667 al-wuddu, kecintaan, wal adawatu, dan permusuhan itu yutawarathan, keduanya itu diwarisi. Hadis ini dhaif. Maksud hadis ini adalah bahwasanya kecintaan dan permusuhan itu diwarisi dari bapak kepada anak. Kalau bapak misalnya bermusuhan dengan seseorang, nah biasanya nanti berlanjut, anaknya juga begitu, memusuhi kepada orang tersebut. Hadis ini semakna dengan hadis berikutnya 668. Al-wuddu, kecintaan itu yutawaraf, diwarisi. Wal bughdu, dan kebencian itu yutawaraf, juga diwarisi. Hadis ini disahihkan Suyuti, didhaifkan Al-Albani. Hadis ini mengandung hasungan kepada kita untuk mencintai orang-orang yang baik. Dan hadis ini mengandung ancaman kepada kita untuk membenci orang-orang yang baik. Kenapa? Karena kalau kita benci kepada orang-orang yang baik, kebenciannya akan diwariskan oleh Allah kepada anaknya, sehingga anaknya nanti juga akan membenci orang-orang yang baik. Demikian juga sebaliknya, kalau kita mencintai orang-orang yang baik, ini bisa diwariskan kepada anak kita, karena anak itu sesuai didikan orang tuanya. Dia melihat dari sejak kecil orang tuanya benci kepada orang-orang baik, nah, pasti dia anak itu akan terdidik untuk benci kepada orang-orang baik juga. Nah, karena itu kalau kita ingin anak-anak kita baik, maka hendaklah satu, mahabbatil muttaqin, mencintai orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, bughdil fajarah, membenci orang-orang yang berbuat dosa. Wa fihi tahdzir, dan hadis ini juga mengandung ancaman dari bughdi ahli salah, membenci terhadap orang-orang yang saleh. Kalau kita tidak suka karena beda pendapat, ya tidak usah membenci, karena dia sebenarnya orang yang saleh. Ya, misalnya Habib Rizik melakukan nahi mungkar dengan dahsyat seperti itu. Sebagian orang tidak suka cara seperti itu. Silahkan tidak suka caranya, tapi jangan membenci orangnya. 669 al-wuddu, kecintaan itu yutawaraf, diwarisi, fi ahlil Islam, hanya pada ahlul Islam. Artinya kalau bapak kita mencintai seseorang, maka hendaklah kita juga mencintainya, dengan syarat yang dicintai itu adalah orang muslim. Kalau bapak kita mencintai orang kafir, maka kita sebagai anak jangan ikut-ikut mencintainya. Maka di sini ditegaskan kecintaan itu hanya boleh diwarisi terhadap orang-orang muslim. Tetapi hadis ini secara derajat adalah hadis palsu. 670 al-wari', orang yang wara' adalah alladzi yaqif, orang yang berhenti, inda syubhah, pada perkara-perkara yang syubhat. Maka setiap ada perselisihan pendapat ulama, paling bagusnya kita berhenti saja. Hadis ini derajatnya dhaif,
tetapi maknanya sahih. Memang orang wara' itu orang yang berhenti ketika ada syubhat. Contoh begini, ulama berpendapat tentang rokok ada dua pendapat. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Nah, paling bagus di mana? Paling bagus berhenti. Yaqif, berhenti inda syubhah, ketika ada syubhat. Udah nggak usah rokok. Karena kalau rokok haram, berarti setiap hari kita ngerokok, setiap hari kita berdosa, numpuk-numpuk dosa. Kalau makruh pun itu juga tercela, ya meskipun tidak sampai kepada dosa. Nah, maka yang wara' itu selalu berhenti ketika ada syubhat, tidak usah ikut-ikutan melakukan. Makan kata, apa hukumnya kata? Diperselisihkan. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan halal. Udah nggak usah dimakan. Selain kata masih banyak. Keripik tempe enak daripada kata. Maka cari yang halal. 671. Al-wazagh, cicak itu, fuwaisik, adalah hewan fasik. Hewan fasik maksudnya banyak mengganggu terhadap makhluk yang lain, termasuk manusia ini terganggu oleh telak, cecak dan sebagainya. Maka dalam Islam ini ada hasungan untuk membunuh cicak. Hasungannya apa? Kata kuncinya awwali darbah. Rasulullah SAW bersabda, man qatala wazaghatan, siapa yang membunuh cicak fi awwali darbah, dengan satu kali pukul langsung mati, kutiba lahu mi'atu hasanah, dia dapat 100 pahala. Tetapi kalau memukulnya perlu 2 kali baru mati, maka pahalanya ya lebih kecil lagi. Kalau memukulnya 3 kali baru mati, maka juga lebih kecil lagi pahalanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini hasungan membunuh cicak. Maka ada orang masuk rumahnya Aisyah. Ternyata di rumahnya Aisyah itu ada tombak, Pak. Cewek punya tombak. Aneh nggak betul? Fasu'ilat anhu, ditanya, wahai Aisyah, kamu perempuan menyimpan tombak untuk apa? Naqtulu bihil wazagh, kami bunuh dengan tombak ini cicak. Karena Rasulullah SAW menghasung untuk membunuh cicak. Nah, maka silahkan kalau mau punya tombak seperti Aisyah di rumah. Kalau sekarang biasanya orang-orang pakai apa bunuh cicaknya? Jepret karet ini, berarti ini. Kalau udah jatuh bunuh, pukul. Enggak apa-apa itu. 672. Al-waznu, timbangan itu, waznu ahli Makkah, timbangannya penduduk Makkah. Wal mikyalu, dan takaran itu mikyalu ahli Madinah, takarannya penduduk Madinah. Maksudnya timbangan dan takaran yang mu'tabar untuk menunaikan kewajiban-kewajiban syariat seperti membayar zakat, seperti membayar fitrah, zakat fitrah dan yang lain-lainnya, itu adalah timbangan yang berlaku di kalangan penduduk Makkah dan takaran yang berlaku di kalangan penduduk Madinah. Misalnya 1 sa', ya, itu zakat fitrah itu kan 1 sa'. Nah 1 sa' itu macam-macam. 1 sa'-nya penduduk Madinah berbeda ukurannya dengan 1 sa'-nya penduduk Baghdad misalnya. Nah Rasulullah sudah menegaskan, kalau untuk masalah-masalah syar'i pakailah takarannya penduduk Madinah, mikyalu ahli Madinah. Nah sekarang sa'-nya ahli Madinah itu berapa? Ini saya belum pernah mendapatkan barangnya sendiri. Ya ada informasi-informasi katanya sa'-nya ahli Madinah itu adalah kalau mau dibuat kilo itu adalah 3 kilo. Nah kalau informasi itu benar, kita pakai 3 kilo aja ya untuk zakat fitrah. Memang pendapat yang terkenal 2,4 kilo atau biasanya dibulatkan 2,5 kilo. Tapi ada informasi kemarin itu bahwa setelah dilakukan penelitian ternyata sa'-nya penduduk Madinah itu adalah 3 kilo. Nah, maka saya terus terang untuk zakat fitrah itu saya lebih suka 3 kiloan daripada 2,5. Tapi saya tidak mengatakan yang 2,5 nggak sah, nggak ya. Itu juga pendapat para ulama juga. Hadis 673. Al-wasqu, 1 wasak itu adalah sittuna sa'an, 60 sa'. Ini bicara tentang istilah wasak dalam masalah zakat, bahwasanya padi misalnya itu nisabnya adalah 5 wasak. Nah 5 wasak itu berapa? 1 wasaknya 60 sa'. 60 kali 5 berapa? 6 kali 5
300 ya, berarti 300 sa' itu adalah nisabnya tanaman. Nah, kalau mau dikintalkan itu sekitar 7,5 kintal. 674 al-wasilatu, wasilat itu adalah darajatun indallah, satu derajat di hadapan Allah, laisa fawqaha darajah, tidak ada di atasnya derajat yang lebih tinggi. Fasarullah, mintalah kepada Allah ayyutiyanil wasilah, supaya Allah beri saya al-wasilah. Hadis ini derajatnya sahih, menghasung kita kalau setelah mendengarkan adzan untuk membaca doa, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah. Berikanlah kepada Nabi Muhammad kedudukan wasilah, yaitu kedudukan paling tinggi dalam jannah. Wal fadilah, juga kedudukan fadilah, yaitu kedudukan di atas semua makhluk yang lain, itu namanya fadilah. Wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah, dan bangkitkanlah Nabi Muhammad SAW pada posisi yang terpuji yang sudah engkau janjikan, yaitu memberikan syafaat yang teragung pada hari kiamat nanti. Nah, siapa yang membaca doa ini setelah mendengarkan azan, maka pasti mendapatkan syafaat Nabi pada hari kiamat nanti. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Apa sih perbedaan antara wasilah dengan fadilah? Menurut guru saya, Asy-Syaikh Mustafa Al-Bugha, ulama dari Suriah, fadilah itu adalah darajatun indallahi laisa fawqaha darajah, derajat di dalam jannah di hadapan Allah yang tidak ada derajat lebih tinggi lagi. Nah, berarti berdasarkan penjelasan beliau ini, fadilah dengan wasilah itu sama aja. Berikanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan fadilah, yaitu sama barangnya, yaitu derajat yang paling tinggi. Disebut dengan dua nama untuk menunjukkan keistimewaannya ya. Karena biasanya sesuatu yang istimewa itu diberi nama dengan nama-nama yang banyak. Wallahu a'lam bishawab. Ada sebagian ulama berpendapat Nabi Muhammad SAW nanti akan duduk di atas arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala ya. Didudukkan oleh Allah di atas arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam, itu hanya pendapat ulama ya. Bisa jadi benar, bisa jadi juga tidak. Hadis terakhir yang kita baca pada malam hari ini, hadis tentang masalah wudu. Al-wudu, wudu itu wajib dilakukan mimma massatin nar, dari sebab apa yang makanan yang disentuh oleh api. Jadi kalau kita makan makanan yang disentuh api, baik itu digoreng atau dibakar atau dimasak, apapun, pokoknya kalau kaitannya ada api ya, maka harus wudu, alias itu membatalkan wudu. Tetapi hadis ini derajatnya mansukh, hadis ini hukumnya mansukh, sehingga sudah tidak wajib lagi untuk wudu setelah memakan sesuatu yang sudah dimasak. Ini pendapat yang terkenal untuk hadis ini ya. Pendapat yang kedua mengatakan hadis ini tidak mansukh, hadis ini masih berlaku, tetapi jangan salah menerjemahkan. Al-wudu, mencuci, maksudnya mencuci mulut dan juga mencuci tangan, dilakukan mimma massatin nar, setelah memakan sesuatu yang disentuh oleh api. Maksudnya supaya bersih tangan kita, maka cuci setelah makan. Supaya bersih mulut kita, maka gosok gigi setelah makan. Memang dalam bahasa Arab al-wudu itu artinya secara bahasa kebersihan, sehingga tidak harus diartikan wudu, bisa juga diartikan mencuci tangan atau mencuci mulut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Inilah yang dapat kita pelajari pada malam hari ini. Berikutnya insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.